Haleluya, Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI LSAD Gilang. Kita kembali akan menikmati dan belajar renungan 79 dengan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar dalam bacaan firman Tuhan ini. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan dapat bersama-sama menyimak dalam bacaan kita dalam Alkitab. Hari ini sampai pada bacaan Keluaran pasal 15. Saya membaca ayat 1 sampai ayat 3. Keluaran 15 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah pahlawanku, idolaku. Ya, mari kita sama-sama mengobservasi dalam bacaan kita hari ini. Tokohnya dalam bacaan ini ada Musa dan umat-umat Israel, di mana peristiwanya adalah Musa dan umat-umat Israel itu menyanyikan pujian bagi Tuhan setelah mereka mengalami pertolongan Tuhan menyeberangi laut Teberau. Interpretasi yang akan kita sama-sama renungkan bersama adalah Musa dan umat Israel dalam pembacaan ini mereka menuliskan pujian syukur, di mana mereka menaikkan pujian syukur dari setiap peristiwa yang besar. Khususnya dalam pasal ini adalah setelah mereka melewati Laut Teberau atau peristiwa Laut Teberau, di mana Tuhan itu menunggang balikan musuh-musuh mereka, ya. Dan peristiwa yang mereka alami inilah yang membuat Musa dan umat-umat Israel keluar pujian. Mulut mereka bernyanyi, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan pujian syukur itu mereka tuliskan dalam pasal ini. Dari kejaran Firaun yang membuat umat-umat Israel pada waktu itu mengalami ketakutan, karena melihat Firaun dan tentara-tentaranya yang mengejar mereka sampai di pinggir laut Teberau, ya. Disitulah Tuhan Allah sebagai pahlawan berperang bagi Israel, ya. Pengalaman yang luar biasa yang dilihat, dialami oleh Musa dan umat-umat Israel. Apa yang dilakukan Allah sebagai pahlawan pada waktu itu, ya? Dalam peristiwa mereka menyeberangi laut Teberau di pasal sebelumnya, ya. Di pasal ini mereka menaikkan puji-pujian yang menjadi ucapan syukur mereka ketika mereka merasakan bahwa Tuhan Allah itu sebagai pahlawan luar biasa yang mereka dapat alami bersama, ya. Yang dilakukan Allah sebagai pahlawan dalam bacaan ini adalah di situ dikatakan Allah itu melemparkan musuh ke dalam laut, ya, di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ini adalah peristiwa yang mungkin langka terjadi. Kalau orang yang berperang itu biasanya adalah saling membunuh atau memakai senjata, ya. Tetapi di sini kita lihat Allah itu sebagai pahlawan melemparkan musuh ke dalam laut. Kemudian di ayat yang ke-6, tangan kanan Tuhan itu menghancurkan musuh-musuhnya. Yang ketiga, meniup musuh itu dengan topan sehingga mereka masuk ke dalam laut Teberau, yaitu di ayat yang ke-10. Dengan angin yang begitu keras, Tuhan itu meniup musuh-musuhnya, memimpin umat yang ditebus. Jadi bukan hanya mengalahkan musuh-musuh daripada umat-umat Israel, tetapi dengan kasih setia Tuhan yang begitu besar, Tuhan itu juga memimpin umat-umat yang ditebus olehnya. Di ayat yang ke-13. Ini yang menjadi alasan bahwa mereka mengakui Tuhan Allah itu sebagai pahlawan mereka. Umat-umat Israel melihat dengan kedahsyatan dan keajaiban yang luar biasa
biasa. Itu adalah pahlawan yang berbeda dengan pahlawan-pahlawan di dunia ini tentunya, ya. Dan alasan bagi umat Israel ini untuk memuji Allah sebagai pahlawan itu adalah karena tidak ada Allah yang menyelamatkan mereka seperti Tuhan Allah. Tidak ada Allah yang menyelamatkan mereka dari musuh-musuh dengan cara seperti yang dilakukan oleh Tuhan Allah pada waktu itu. Di ayat yang ke-11, Keluaran 15 ayat yang ke-11, siapakah yang seperti engkau? Ia di antara para Allah ya Tuhan. Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa pengakuan dari umat-umat Israel dan juga Musa pada waktu itu dikatakan, siapa seperti Allah kita? Siapa Allah seperti engkau ya Allah? Karena Tuhan Allah waktu itu berperang sebagai pahlawan, dia berperangnya tanpa memakai senjata. Tetapi Tuhan Allah itu disebut sebagai pahlawan karena tidak sama dengan pahlawan-pahlawan dunia ini. Cara berperangnya Allah tidak perlu memakai kekuatan manusia, tidak perlu memakai senjata buatan tangan manusia, tetapi Allah itu berperang dengan menggunakan kuasanya, keilahiannya, sehingga segala sesuatu itu dapat dikendalikan olehnya, segala sesuatu dapat ditaklukkan di bawah kuasanya, tidak perlu memakai senjata. Dia mampu mendatangkan angin topan. Dia mampu membelah lautan untuk membuat umat-umat Israel ini melihat kebesaran dan keajaiban. Itu sebabnya pengakuannya adalah engkau pembuat keajaiban. Jadi Allah itu yang membuat keajaiban terjadi. Siapa yang dapat melakukan membelah laut Teberau kalau bukan kuasa Tuhan? Sehingga musuh-musuhnya Firaun dan tentaranya dibuat oleh Tuhan terbenam, ya, masuk ke dalam lautan Teberau itu. Tuhan Allah kalau kita melihat berperang dengan menggunakan kekuatan kuasanya, mengendalikan alam untuk mengalahkan musuh-musuh umat Israel. Bukankah ini tidak pernah terjadi selain dari yang dikerjakan oleh Tuhan Allah yang berkuasa? Umat-umat Israel mengalami kemenangan karena Tuhan Allah yang menjadi pahlawannya. Tuhan Allah sudah berperang bagi umat-umat Israel. Tuhan Allah sudah membimbing umat Israel untuk menuju tanah perjanjian. Kristus juga adalah pahlawan perang bagi kita, mengalahkan kuasa maut untuk melalui kematian dan kebangkitannya kita mengalami kemenangan. Kalau bangsa Israel mengalami kemenangan karena Allah sebagai pahlawan mereka, kita adalah umat Israel rohani di akhir zaman ini. Peperangan-peperangan yang harus kita hadapi selama masih ada di atas muka bumi ini, tentunya peperangan yang harus kita hadapi. Tetapi kita percaya sama seperti Tuhan Allah menjadi pahlawan perang bagi umat-umat Israel, maka kita yang percaya kepada Tuhan Yesus juga kita percaya Yesus Kristus menjadi pahlawan perang kita. Dia selalu ada di depan, dia selalu ada di sekeliling kita, dia selalu memberikan kemenangan kepada kita. Karena apa? Kuasanya tidak pernah berubah. Sama seperti pertolongannya dilakukan kepada umat-umat Israel pada masa lampau, maka kita Israel rohani juga mengalami kemenangan karena kita punya pahlawan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berjalan bersama dengan Kristus, kita berperang melalui hari-hari kita dengan peperangan-peperangan rohani. Bersama dengan Kristus, kalau Kristus beserta dengan kita, tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aplikasinya dalam kehidupan kita, jangan takut. Jadikan Tuhan Allah itu sebagai pahlawan perang kita. Jangan menginginkan yang lain, jangan mengidolakan yang lain, tetapi kita mengidolakan Kristus sebagai pahlawan perang kita.
Dalam ayat yang ke-14, kalau Allah itu berperang bagi kita lihat ayat 14, di dalam pasal 14 ayat 14 ya. Tuhan itu yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Karena peperangan yang dipimpin oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dia memimpin dengan kekuatan kuasanya. Sehingga kita dapat merasakan dan mengakui betapa hebat kuasanya bagi kita. Itu yang menyertai kita. Itu yang memimpin kita untuk kita tetap mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apa akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jangan takut, tidak ada yang ditakutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan Bapak Ibu. Jika Allah bersama dengan kita, ada di pihak kita, kita pasti akan meraih kemenangan bersama dengan Dia, karena Yesus Kristus itu adalah panglima perang kita, pahlawan perang kita yang selalu siap memberikan kemenangan demi kemenangan atas kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa di setiap hari yang kita lalui, yang Bapak Ibu lalui, Bapak Ibu mengandalkan Yesus Kristus sebagai pahlawan yang senantiasa siap sedia berperang terlebih dahulu di depan kita dan memberikan kemenangan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu di dalam mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Dan saya percaya Bapak Ibu senantiasa diberkati. Apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan berkat rohani melalui kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Kiranya apa yang kita terima kita bagikan dan juga kita sampaikan, sehingga setiap telinga yang mendengar mereka juga diberkati dan dikuatkan melalui kesaksian kita. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Kita terima dengan sukacita, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau yang selalu bersedia menjadi pahlawan perang kami, sehingga kami tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Persoalan apapun yang ada di depan kami percaya diberi kuasa oleh Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami dan Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan. Karena Engkau Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus ada di pihak kami, memberikan kemenangan atas kehidupan kami. Terima kasih. Biarkanlah kami umat-umat-Mu mendengar kegirangan dan sukacita. Hapuskanlah segala kesalahan kami, umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.